Sekali lagi. Halo, selamat datang kembali Sobat Alurians. Hari ini gue akan mengalurkan sebuah film drama yang berjudul Young and Beautiful yang rilis di tahun 2013. Film berbahasa Perancis ini menceritakan tentang petualangan cinta seorang gadis yang baru beranjak gede dan sudah kehilangan kesuciannya. Kemudian gadis itu berprofesi sebagai gadis panggilan dari satu hotel ke hotel lain. Alright, tanpa pakai lama, mari kita segera masuk ke filmnya. Let's go! Isabel adalah nama gadis itu. Dia adalah seorang gadis belia berusia 17 tahun yang masih duduk di tingkat akhir sekolah menengah. Saat itu dia sedang berjemur di sebuah pantai yang sepi. Ketika dia melepas bikininya, kita dikenalkan pada seorang bocah laki-laki yang sedang meneropong pemandangan aduhai di bawahnya. Bocah ini bernama Victor, yang merupakan adik tiri dari Isabel. Victor lalu turun menghampiri Isabel untuk mengajaknya pulang, karena ibu mereka ingin berbicara tentang pacar Isabel. Ibu mengatakan bahwa pacar Isabel sempat berkunjung, lalu ibu memintanya untuk mengundang dia untuk dinner. Tetapi Isabel berkata bahwa dia tidak menyukainya lagi karena pacarnya agak dungu. Scene berikutnya kita menyaksikan Victor berjingkat mengintip setiap ruangan di rumahnya. Jadi kemudian dia menyaksikan pemandangan yang tidak cocok untuk anak seumurannya. Dia melihat aktivitas aneh sang kakak di dalam kamar. Keesokan harinya, Victor dan Isabel pergi ke pantai lagi dan bertemu pacar Isabel yang bernama Felix. Felix mengajak Isabel untuk ke pesta di malam hari nanti, dan Isabel berjanji untuk datang. Sore hari, Isabel bersiap untuk ke pesta, dan terlihat Victor ikut membantunya. Dia meminta Victor untuk mengalihkan perhatian keluarga saat dia hendak menyelinap keluar. Victor berjanji untuk melakukannya, tetapi dengan syarat, Isabel menceritakan pengalaman pertamanya saat bersama Felix nanti. Victor lalu mendatangi keluarganya dan berpura-pura mengatakan bahwa Isabel sudah tidur. Setelah pesta usai, Felix mengajak Isabel untuk berkeliling dan mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke pantai. Di pantai, mereka berdua memadu kasih dan Isabel mengatakan bahwa itu adalah kali pertama baginya. Tengah malam, Victor sengaja menunggu di kamar kakaknya menantikan keseruan cerita pengalamannya bersama Felix. Tetapi Isabel tidak ingin membahasnya bersama Victor. Sore di hari berikutnya, seluruh keluarga merayakan ulang tahun ke-17 Isabel, dan di pagi hari mereka berkemas untuk berlibur ke rumah pertanian di desa. Di perjalanan, mereka sempat melewati Felix yang sedang bersepeda, tetapi Isabel terlihat tidak mengacuhkannya. Isabel yang telah kehilangan kesuciannya tidak merasa menyesal dan semakin penasaran. Dari titik ini, menjadi awal dia kemudian bekerja sebagai gadis panggilan. Hari itu dia sedang dalam perjalanan menuju ke pelanggan pertamanya. Saat membuka pintu kamar, dia melihat seorang laki-laki tua duduk di tepi ranjang. Pada awalnya, dia merasa kikuk, tetapi setelah duduk di samping Pak tua itu, perasaannya menjadi gelisah karena ini adalah pengalaman pertamanya dengan seorang pelanggan. Namun selang beberapa saat, dia mulai menikmati permainan bersama Pak tua itu yang bernama George. Isabel kemudian pulang kembali ke rumah dengan perasaan galau, antara perasaan berdosa dan sekaligus senang. Berdosa karena dirinya kini menjadi semakin kotor, dan senang karena dia kini dapat memperoleh penghasilan besar dengan menjual dirinya. Di kamar, Isabel sibuk mencari referensi video dewasa untuk mempelajari cara berekspresi di dalam permainan. Di sekolah, dia menceritakan pada temannya bahwa ia memiliki seorang pacar yang lebih dewasa karena dia tidak menyukai semua pria teman sekolah yang setara umurnya. Di rumah, dia mencuri gaun sutera tipis milik ibunya untuk kembali menemui beberapa pelanggan.
Ibunya bertanya karena merasa kehilangan gaun itu. Tetapi Isabel berdusta dengan mengatakan tidak tahu, lalu kemudian pergi. Dia mengganti gaun itu di stasiun kereta bawah tanah, lalu dia menemui seorang pelanggan baru yang berusia paruh baya. Isabel menjadi penyuka pria berumur karena dapat memuaskan dirinya. Setelah berbincang di kafe hotel, mereka kemudian masuk ke kamar untuk melakukannya. Tetapi kali ini permainan hanya dilakukan sepihak, dan pria itu hanya membayar setengah dari perjanjian, sehingga membuat Isabel keluar dari hotel dengan perasaan galau. Sebelum pulang ke rumah, dia mencari seorang pelanggan lagi untuk mendapatkan uang tambahan. Kali ini, di awal permainan, Isabel menagih dulu pembayaran penuh di muka, dan kemudian dia melayani pria itu di dalam mobil. Isabel terlihat kembali membersihkan dirinya di kamar mandi. Ayah tirinya tidak sengaja masuk ke dalam kamar mandi dengan terkejut. Setelah selesai mandi, Isabel bertemu dengan ibunya yang mengajak untuk menonton teater di malam hari, sekaligus dinner bersama. Di gedung teater, Isabel merasa khawatir jika ada seseorang di sana yang mengenalinya sebagai gadis panggilan. Di teater, dia melihat George saat jeda istirahat. George merasa tidak nyaman karena dipandangi Isabel terus-menerus, lalu mengajak pergi gadis muda yang datang bersamanya. Setelah itu, Isabel melihat ibunya sedang memikat seorang lelaki di samping toilet. Dia kembali ke kursi penonton dan ditanyai ayahnya mengenai ibunya. Tetapi Isabel mengatakan kalau dia tidak melihatnya. George mendm Isabel, memberinya nomor kamar biasa untuk bertemu keesokan harinya. Isabel menemui George di kamar biasa dan menghabiskan waktu bermain bersama dengannya. Dan saat Isabel akan pergi, George bertanya padanya, apakah Isabel bermain dengan orang lain selain dirinya? Tetapi Isabel tidak mengatakan apapun pada George. Kita melihat Isabel melakukan itu dengan banyak lelaki senior dan mendapatkan banyak uang karenanya. George mendm Isabel lagi untuk bertemu di tempat yang sama. Isabel menemuinya, tetapi hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. George mengajak Isabel duduk dan minum sebelum memulai permainan. George menceritakan tentang keluarganya dan putrinya yang Isabel lihat saat di teater. Kemudian setelah selesai curhat, George melakukannya lagi, tetapi kali ini tubuh George tidak dapat menahannya. George mendapatkan serangan jantung dan kolaps di ranjang. Isabel mencoba untuk menyadarkannya dengan CPR dan air hangat. Tetapi kemudian dia menyadari kalau George sudah meninggal. Isabel menjadi kacau dan panik menyaksikan kematian George, lalu terpeleset di kamar mandi. Isabel kemudian buru-buru memakai pakaian dan meninggalkan kamar. Di rumah, ibunya mengobati luka di kepala dan menanyai penyebab luka itu. Tetapi Isabel berdusta dengan mengatakan bahwa dia terjatuh saat sedang mandi. Beberapa hari kemudian, ada 2 orang polisi mendatangi ibu Isabel. Polisi itu berkata bahwa Isabel terlihat di hotel tempat seorang pria tua meninggal. Awalnya ibu tidak mempercayai, tetapi setelah disodori foto-foto Isabel, dia kemudian menjadi syok. Ditambah lagi setelah mengetahui hubungan anaknya dengan pria yang bernama George itu. Polisi kemudian menyelidiki kamar Isabel dan menemukan berlembar-lembar euro dan berbagai bukti tambahan. Saat kembali dari sekolah, Isabel melihat ibunya pulang lebih awal dan menunggu Isabel. Ibu berkata kalau dia telah mengetahui seluruh perbuatan Isabel, dan karena emosi yang sudah tidak tertahankan, ibu kemudian memukuli Isabel dengan keras. Setelah itu, dia meminta Isabel untuk meninggalkan kelakuannya itu, dan Isabel pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kehidupan kemudian berjalan normal, tetapi tidak sampai lama. Kemudian ada seorang laki-laki mengikutinya di sekolah dan memberinya nomor telepon. Setelah beberapa minggu, Isabel menelpon lelaki itu
dan kembali melakukannya lagi. Ibunya kemudian menyarankan Isabel untuk mendaftar sebuah terapi. Isabel awalnya memberontak, dan ibunya memberi pilihan antara terapi ataukah masuk ke rumah sakit jiwa. Keesokan harinya mereka berdua menemui seorang terapis yang menanyai Isabel tentang kehidupan sehari-harinya. Terapis itu mengatakan bahwa Isabel harus rutin beberapa kali sehari menemuinya. Setelah itu, Isabel mengunjungi rumah salah satu kenalan ibunya untuk menjaga anak-anak mereka. Saat anak-anak tertidur, Isabel menjelajah ke kamar dan menemukan alat pemuas dari lemari pakaian mereka. Tidak lama kemudian, pasangan itu kembali dan Isabel menerima sedikit uang sebagai balas jasa karena telah menjaga anak-anak mereka. Tetapi, saat sang suami hendak mengantar Isabel pulang, wanita itu melarangnya dan mengantar Isabel pulang. Ayah tirinya tertidur di sofa saat menunggu Isabel pulang. Isabel kemudian duduk di sampingnya dan mencoba menggoda ayah tirinya. Tetapi sebelum semuanya berlanjut, ibunya terlihat di belakang mereka dan sangat marah melihat keadaan itu. Ibu lalu menyuruh Isabel untuk segera tidur. Lalu mereka berdua berbicara tentang Isabel, dan kemudian ibu masuk ke kamar Isabel dan berbicara langsung kepada Isabel. Ibu bertanya, mengapa Isabel tega melakukan itu terhadap ibunya sendiri? Isabel lalu memberikan jawaban yang menyakitkan, sehingga ia mendapatkan sebuah tamparan lagi. Lalu, karena ibunya begitu terpukul, kemudian dia meninggalkan Isabel seorang diri. Keesokan pagi, Isabel kembali menemui terapisnya. Dia berkata kalau dia menyukai berbicara terlebih dahulu dengan pelanggan-pelanggannya sebelum dia memulai permainan. Dari situ dia menggunakannya untuk membayangkan permainan apa yang akan dilakukannya di ranjang. Kemudian mereka melakukan permainan itu sesuai bayangan Isabel. Beberapa permainan yang dilakukan berbahaya, namun Isabel menikmatinya. Terapis itu bertanya mengapa Isabel lebih sering menemui George dibandingkan yang lainnya. Isabel berkata bahwa George sangat lembut dan penuh perasaan. Waktu-waktu yang dihabiskan bersama George terasa lebih mengasihkan dan membuat dirinya lebih bahagia. Sepeninggal dari klinik, dia menemui sahabatnya yang terlihat sedih duduk di bangku halaman sekolah. Sahabatnya mengatakan bahwa dia baru saja kehilangan kesuciannya saat pacarnya merayu di pesta. Kemudian, setelah sang pacar berhasil, dia kemudian dicampakkan dan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, untuk menghibur sahabatnya, Isabel mengajak pergi ke party teman lainnya pada sore hari nanti. Di party, Isabel lebih banyak menyendiri dengan membawa minuman di tangannya. Dia berkeliling dan mendapati seluruh temannya menikmati pesta itu. Dia kemudian pergi mencari udara segar dan bertemu seorang lelaki teman sekelasnya. Teman lelakinya sama seperti dirinya yang tidak memiliki pasangan kala itu, dan kemudian saling berbicara. Kemudian mereka saling berciuman dan menikmati sisa party itu bersama kedua sahabatnya, serta membangun hubungan dengan lelaki itu keesokan harinya. Mereka mulai sering bertemu, dan Isabel sering menginap di rumahnya setiap malam untuk melakukannya. Isabel jatuh cinta pada awalnya, walaupun merasa hampa setelah melakukannya. Suatu pagi, pacarnya menginap di rumah Isabel dan sarapan bersama keluarga. Tetapi Isabel kala itu berkelakuan aneh saat pacarnya masuk ke kamar dan menanyai ada masalah apa. Isabel lalu memutuskan hubungannya saat itu juga. Sang pacar bertanya mengapa dia memutuskan dirinya secepat itu. Tetapi Isabel menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Isabel berkata bahwa dia tidak siap untuk berhubungan serius dengan satu lelaki, dan dia ingin mencari pengalaman lain bersama dengan orang lain juga. Pacarnya meminta agar Isabel berpikir sejenak sebelum memutuskan, tetapi Isabel kemudian terdiam membisu. Dia kemudian meninggalkan rumah Isabel tanpa berpamitan lagi. Isabel kemudian membuka laci riasnya
dan mengeluarkan SIM card yang biasa dia gunakan untuk berhubungan dengan para pelanggannya. Setelah Isabel memasangnya, terlihat puluhan pesan yang masuk ke dalam teleponnya. Setelah melihat pesan itu satu persatu, dia tersenyum dan merasa yakin atas keputusannya. Isabel kemudian pergi ke hotel seperti biasa untuk menemui customernya. Ketika duduk di lobi, seorang wanita tua mendatanginya dan mengatakan bahwa dia menggunakan identitas palsu untuk memesan Isabel. Di situ dia mengatakan kalau dirinya adalah istri dari George. Dia ingin mengetahui cerita yang pasti dari wanita yang bersama George terakhir kalinya. Dia memesan kamar yang sama dipesan George di malam George menghabiskan waktunya bersama Isabel. Dia lalu mengajak Isabel ke kamar itu, dan wanita tua itu meninggalkan uang pembayaran di atas meja, sama seperti yang dilakukan George. Wanita itu kemudian mengajak Isabel berbaring di sampingnya. Isabel berterima kasih pada wanita itu karena mengizinkannya untuk mengenang kembali kamar itu saat bersama dengan George. Lalu istri George tersenyum dan membelai lembut Isabel. Isabel tidak sadar bahwa dirinya terlelap, dan ketika bangun, dia merasakan deja vu karena mengenang kamar itu dan kebersamaannya dengan George maupun kelembutan istrinya semalam. Dan disinilah film berakhir. Semoga kalian terhibur. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi alur cerita gua yang baru. Dan klik like untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau kritik dan saran untuk video gua. Thanks for watching and see ya!